Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan suling sholat subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Darul Qur'an hingga isyraq dan duha, dengan mengangkat topik pada kajian ba'da sholat subuh, targhib tentang sholat sunnah wudhu. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jikalau channel ini dirasa bermanfaat, silahkan share kepada teman, like, serta komen. Dan jangan lupa subscribe guna melanjutkan tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan sehingga keberkahan duduk kita, takarrub tabarruk kita, bahkan sholat subuh yang kita jalankan seperti ini, Rasulullah sendiri menegaskan bahwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan jaminan apapun yang Rasulullah janjikan, jaminan apapun yang Allah berikan buat kita, maka mudah-mudahan keberkahan ini kita tujukan buat keluarga kita yang ada di rumah, buat jamaah semua yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah. Yang mempunyai hutang atau dalam himpitan hutang, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk mampu melunasi hutang-hutangnya. Syukur-syukur yang menghutangi tidak mau disauri dan mengikhlaskan atas hutang-hutang kita. Yang punya hajat sekolah, kuliah, mondok, menuntut ilmu, mudah-mudahan lancar dalam rangka menuntut ilmunya, sehingga tumbuh berkembang menjadi anak yang solih-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah dan ahli kebajikan dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan tumbuh berkembang menjadi anak yang halim, anak yang penyantun, yang mampu menjadi sandaran kita ketika kita di usia senja, yang mampu mendampingi kita sampai nguping-nguping mentalkin kita ketika sang malaikat maut hendak mengambil nyawa kita. Karena orang tua yang paling bahagia itu adalah orang tua yang ketika meninggalkan dunia ini ada anak turunnya yang mendampinginya untuk nguping-nguping di telinga ini supaya tidak digelincirkan oleh setan, karena setan itu tidak menginginkan manusia itu meninggal dalam ridha Allah. Maka salah satu tantangan fitnah yang terbesar adalah fil fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan fitnah kematian. Itu adalah ketika kita menjelang kematian, kita tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan itulah yang kemudian yang kita harapkan dengan anak yang solih. Ketika kita sudah tahu di tanda-tanda kematian, betul-betul anak cucu kita mendampingi kita, mentalkin kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang anak kita yang sudah kuliah selesai, yang saatnya untuk dapat pekerjaan dan mencari pekerjaan, yang saat ini sedang melalui proses untuk menuju pekerjaannya, mudah-mudahan Allah melancarkan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah melancarkan apa yang menjadi hajat anak kita, melancarkan apa yang menjadi cita-cita anak kita, melancarkan apapun yang didambakan oleh anak-anak kita. Dan untuk anak kita yang sudah saatnya menikah, yang laki-laki mudah-mudahan mendapatkan seorang perempuan yang solihah, yang perempuan mudah-mudahan mendapatkan laki-laki yang solih, yang mampu merangkai dan merajut keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang hadir, yang sudah lolos 50 tahun ini, tidak ada yang kita tunggu dalam hidup ini kecuali menunggu datangnya saat kematian. Maka di saat itu mudah-mudahan Allah membimbing kita. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah membimbing kita akhir hidup yang husnul khotimah. Ketika kita terlanjur berbuat salah dan dosa,
mudah-mudahan Allah memberikan rizki, kesempatan untuk bertaubat qoblal maut, sebelum datangnya kematian. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa tsabbit qulubana ala dinik, Allah memantapkan hati kita dengan Islam sebagai agama kita, ridho terhadap Allah sebagai Tuhan kita, dan menyadari, meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang merupakan panutan kita dalam hidup ini. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya akan melanjutkan kajian kitab Targhib wa Tarhib tentang dorongan dan ancaman dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tujuannya adalah setelah kita mengetahui sabdanya Rasulullah, dawuhe Kanjeng Nabi, napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi, kula panjenengan sedaya saged anglampahi sedaya perkawis ingkang sampun dados suri tauladan saking Kanjeng Nabi. Wonten kesempatan menika wonten kalih bab, ada 2 bab yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah at-targhibu fi rak'atain ba'dal wudu, adalah dorongan fi rak'ataini dalam melakukan sholat 2 rakaat ba'dal wudu, sesudah kita berwudu. Sekali lagi, dorongan sholat 2 rakaat sesudah sholat wudu. Fadilahnya kayak apa begitu? Apa sholat ba'dal wudu itu? Setelah kita berwudu, maka kemudian kita sholat 2 rakaat. Bagaimana caranya dan apa yang dibaca begitu? Kemudian jika masih ada waktu sampai nunggu isyraq, saya tambah dengan at-targhibu fil adzani wa ma jaa fi fadlih. At-targhibu, dorongan, fil adzan, tatkala adzan mengumandang, dan apa fadilah-fadilah yang menyertai ketika kita mampu memenuhi panggilan adzan itu. Hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan wudu, kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana tentang pentingnya kita menyempurnakan wudu kita. Bagaimana fadilahnya ketika kita dari rumah berwudu, kemudian kita berangkat ke masjid. Kemudian bagaimana cara-cara menyempurnakan wudu? Kemarin kita sudah sampaikan menyempurnakan wudu dengan petunjuk hasil ijtihad yang merupakan dari simpulan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang kemudian bagaimana wudunya mazhab Imam Hanafi, wudunya mazhab Imam Maliki, wudunya mazhab Imam Syafi'i, wudunya mazhab Imam Hambali. Yang itu jika kemudian kita lakukan, itu disebut dengan menyempurnakan wudunya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang bagaimana ketika kita selesai wudu, kemudian kita membaca doa wudu. Apa doa wudu kemarin? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Janji Allah kemarin jelas sekali, pintu surga yang jumlahnya 8 itu terbuka semua bagi orang yang berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bahkan di dalam satu riwayat, ketika kita sudah selesai wudu, kemudian air wudu itu kita percikkan di tubuh ini, karena air wudu itu Allah akan menjadikan sisa-sisa air wudu itu sebagai malaikat karubin. Siapakah malaikat karubin itu? Malaikat yang mendekatkan kita kepada Allah, sehingga dengan jaga wudu itu
malaikat-malaikat ini akan senantiasa berada di sekitar kita. Makanya orang-orang yang dawamul wudu, orang-orang yang menjaga wudu itu ternyata paling tidak saya menemukan ada 5 orang yang dengan mata kepala saya sendiri betul-betul wudunya dijaga. Ketika batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Allah membimbing dalam jalan kemuliaan itu luar biasa. Jadi kemuliaannya bukan hanya di hadapan Allah, tapi kemuliaan di depan manusia dan makhluk-makhluknya Allah itu nampak. Sekali lagi, orang-orang yang jaga wudhu itu bukan hanya kemuliaan di hadapan Allah, tapi kemuliaan di hadapan manusia itu nampak. Saya lihat latar belakangnya dari orang sederhana, tapi dari keluarga yang sederhana biasa-biasa saja. Ternyata dengan amalan itu menjadikan dia saat ini berada dalam keluarga yang luar biasa dengan martabat diri yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan hanya Allah yang menjaga, malaikat-malaikat Allah pun menjaga. Bahkan kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa pada hari kiamat nanti Rasulullah itu akan mencari umatnya. Tanda ketika Rasulullah mencari umatnya ya dari wudhu. Sekali lagi, tanda Rasulullah mengenali umatnya itu dari apa? Dari wudhu. Dari anggota tubuhnya ada yang dibasuh dengan air wudhu. Karena anggota tubuh yang dibasuh dengan air wudhu itu kan bersinar terang benderang, yang kemudian akan membedakan di mana umat Rasulullah dan di mana antara umat Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan janji malaikat Jibril bahwa Allah tidak akan memasukkan umat-umat Nabi terdahulu sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad masuk surga. Jadi surga itu dikunci dulu sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad masuk surga dulu. Kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad sudah masuk surga, maka baru umat yang lain. Tentu umat Rasulullah yang masuk surga, umat Rasulullah yang anggota tubuhnya dibasuh dengan air wudhu. Sementara umat Rasulullah yang jarang, apalagi tidak sama sekali dibasuh dengan air wudhu, masih punya kesempatan masuk surga. Sekali lagi, masih punya kesempatan masuk surga. Asal ketika meninggal dunia tetap di dadanya ini ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi jika di dadanya ini tidak ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak pernah punya kesempatan masuk surga, maka berada di dalam neraka bersama setan dan iblis. Sekali lagi, kalau ketika meninggal tidak ada kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan berada di dalam neraka bersama setan dan iblis. Lah, lantas bagaimana jeda antara umat Rasulullah yang punya wudhu dan yang tidak punya wudhu? Jeda inilah yang kemudian dimasuki oleh umat-umat beriman dari umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Isa alaihissalatu wassalam masuk surga. Setelah umat-umat Nabi terdahulu, Rasulullah itu pun tidak jengah, tidak lelah mencari umatnya, sampai di dalam satu riwayat Rasulullah mendapatkan umatnya yang berupa arang yang hanya ada kalimat la ilaha illallah aja, yang itulah yang kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Tinggal kita mau nggak menjadi umat Rasulullah yang kemudian kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Maka salah satu ini at-targhibu fi rak'ataini ba'dal wudu. Motivasi, dorongan, ganjaran, pahala tentang 2 rakaat atau sholat 2 rakaat yang dikerjakan setelah wudu. Apa dan bagaimana tata cara sholat wudhu itu selama anggota tubuh kita ini masih basah dengan air wudhu? Jadi sekali lagi, setelah kita wudhu kan, setelah kita wudhu, upayakan kalau wudhu, kalau ada tempat wudhu yang menghadap kiblat, ambil yang menghadap kiblat.
ambil yang paling utama. Kalau misalkan ini kan ada tempat wudhu, ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur, upayakan ambil yang menghadap kiblat. Setelah selesai wudhu, langsung di tempat itu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada riwayat yang lain menambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung diusapkan di muka. Selama ini masih kering, masih basah anggota tubuh ini dengan wudu, langsung kemudian sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu'a lillahi ta'ala. Lengkapnya usolli sunnatal wudu'a raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Usolli sunnatal wudu'a raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kalau mau disempurnakan, baca takbiratul ihram dulu. Kalau ngambil sunnahnya, langsung baca Fatihah, karena Fatihah ini rukun. Setelah itu, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, di rakaat pertama membaca walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfara lahum rasulul lawajadallaha tawwabar rahimah. Di rakaat kedua setelah Fatihah membaca wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Apa artinya? Walau annahum idzalamu, andaikan mereka telah menganiaya dirinya, anfusahum atas diri mereka, fastaghfirullah, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah, fastaghfarallahu rasuluh, maka Allah pun akan mengampuni mereka dan Rasulnya pun akan memintakan ampun. Maka sungguh dia akan mendapatkan pengampunan Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di rakaat kedua, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Barang siapa yang terlanjur melakukan perbuatan buruk atau menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dirinya. Yang intinya bahwa wudu itu kalau kita hubungkan dengan materi sebelumnya, wudu dari wudu ke wudu, maka antara wudu dengan wudu ini adalah waktu kesempatan Allah akan mengampuni. Sebagaimana yang Rasulullah tegaskan bahwa Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang berwudu di antara 2 wudu. Wudu. Makanya walaupun kita punya wudu, masih jaga wudu, misalkan kita sepanjang hari punya wudu, kemudian ada air, maka tetap disunahkan kita memperbaharui wudu walaupun kita punya wudu. Kecuali ketika kita sholat kemudian kita sudah punya wudu, yang kemudian setelah wudu kita akan ketinggalan, sehingga ketika kita sholat jamaah jadi masbuk, maka langsung aja. Maka orang yang jaga wudu itu punya 2 keuntungan. Yang pertama, sepanjang hari Allah akan menjaga dia, malaikat Allah juga akan menjaga dia. Yang kedua, ketika dia butuh sholat sewaktu-waktu, maka dia tidak disibukkan untuk mencari tempat wudu, karena dia sudah punya wudu. Namun jika punya kesempatan untuk wudu, maka
tetap dianjurkan memperbarui wudunya. Nah, lantas bagaimana orang-orang yang bisa menjaga ini? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan ini adalah Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, sudah diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW berkata li Bilal kepada Bilal. Satu ketika Rasulullah ketemu Bilal, dan kemudian Rasulullah bertanya kepada Bilal, Rasulullah bertanya pada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, hadatsani bi arja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku dengan amal apa yang membuat Allah ridho kepadamu, dan amalan itu engkau kerjakan setelah engkau menjadi seorang muslim. Ini sami'tu, sesungguhnya aku mendengar dukna laik baina yaday fil jannah, sungguh aku mendengar suara terompah kamu, suara sandal kamu di depan pintu surga. Jadi Rasulullah itu mendengar sandalnya Bilal di depan pintu surga. Yang ini kemudian membuat Rasulullah itu heran, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau amalkan sehingga Allah meridhoi amalmu itu ketika kamu sudah menjadi muslim, sehingga Allah memberikanmu takdir engkau akan berada di surga, di surga. Kalau sandalnya terdengar itu, kira-kira yang pakai sandal ada enggak? Misalnya saya mendengar suara sandalnya jenengan, biasanya jenengan melampang cepluk 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 cepluk, ah ini Pak ini begitu. Kira-kira ada suara sandal jenengan ada enggak? Itu berarti kalau sandalnya yang terdengar, berarti orang yang memakai sandal itu ada di situ. Dan inilah yang kemudian menjadikan Rasulullah heran, kenapa engkau ada di pintu surga begitu? Apa yang engkau amalkan begitu? Qala Bilal menjawab, amiltu amalan arja indi min anni lam adharu tuhuran fi sa'ah. Aku melakukan amalan arja indi yang aku mengharap ridha Allah, min inni lam adhar, dari apa yang aku lakukan ketika aku tidak bersuci dalam satu sesuci. Maksudnya aku tidak akan melakukan sesuatu fisa'ah pada waktu malam, au nahar atau siang. Aku tidak akan melakukan sesuatu siang maupun malam atau siang ketika aku berwudu, illa sholaitu bidzalika tuhuri, kecuali aku sholat dengan wudu itu ketika aku berwudu. Jadi Bilal ini amalannya, ketika Bilal ini berwudu, selalu kemudian setelah wudu Bilal ini melakukan sholat 2 rakaat. Amalan inilah yang kemudian menjadikan Allah ridho, sehingga ridhonya mengizinkan Bilal melangkahkan kaki begitu kencangnya, begitu cepatnya melampaui sahabat yang lain untuk masuk surga. Jadi sendalnya ada di depan pintu surga itu, kalau sudah di depan pintu itu kira-kira masuk enggak? Karena prosesnya orang masuk surga itu yang pertama dibangkitkan di alam barzah.
Setelah dibangkitkan dari alam barzah, maka orang-orang yang dibangkitkan di alam barzah itu akan bangkit sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang dibangkitkan seperti kilat yang menyambar begitu. Ada yang dibangkitkan jalannya seperti orang yang berlari kencang. Ada orang yang dibangkitkan dengan jalannya jalan cepat, jalan biasa, merangkak. Bahkan ada yang dibangkitkan, begitu dibangkitkan dia ngesot. Ada riwayat yang berjalan dengan perutnya. Untuk apa? Menuju padang mahsyar. Padang di mana manusia menunggu pengadilan Allah. Padang mahsyar adalah padang berkumpulnya seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat ditegakkan. Maka seluruh manusia setelah dibangkitkan kumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah yang kemudian Kanjeng Nabi itu langsung sudah mengumpulkan umatnya, karena ketika dibangkitkan di alam barzah itu Rasulullah langsung mencari umatnya, langsung dikumpulkan di bawah bendera Rasulullah untuk menuju padang mahsyar. Lah di padang mahsyar itulah yang kemudian manusia-manusia ini menunggu pengadilan Allah. Disebut dengan yaumal hisab, hari penghitungan amal, yaumal mizan, hari menimbang amal manusia. Setelah ditimbang, manusia akan melanjutkan perjalanannya menuju surga. Maka sebelum ke surga, manusia lewat namanya sirat. Di sirat itulah ada neraka. Bagi orang yang tidak punya amalan apapun, maka jangankan sampai pintu surga. Sekali lagi, manusia yang tidak punya amalan apapun, jangankan sampai pintu surga, baru di bibir neraka aja sudah tersedot pusaran energi neraka. Belum sempat menginjakkan kaki di sirat itu, udah nyemplung ke dalam neraka. Dan orang-orang yang menjaga wudhu dan kemudian sholat wudhu, maka jangankan, sekali lagi, jangankan mawat, wong ini sudah ada di depan pintu surga. Kalau sudah ada di depan pintu, tinggal masuknya aja. Kecuali ini, sekali lagi, kecuali ini orang, karena ada satu riwayat, ada orang yang sudah ada di depan pintu surga, tapi ada jeritan di dalam neraka, di mana yang menjerit itu adalah keturunan dari orang yang ada di depan pintu surga itu. Maka anak atau keturunan orang yang ada di depan pintu surga itu menjerit, "Ya Allah, jangan Engkau biarkan dia itu melangkahkan kaki masuk surga. Aku ini adalah anaknya, anak yang tidak dibimbing untuk menjadi anak yang solih-solihah, anak yang tidak dibimbing menjadi anak yang selamat dunia akhirat, anak yang tidak dikasih pemahaman tentang akhirat, sehingga tidak bisa membedakan dalam hidupnya di dunia ini mana yang halal, mana yang haram." Dan celakanya, anak ini meninggal dalam posisi su'ul khotimah, meninggal dengan akhir yang buruk, yang menyebabkan dia masuk neraka. Dan masuk neraka karena dia hanya sibuk dengan ibadahnya, namun tidak diperhatikan ibadah anaknya. Makanya ini buat ayah dan bunda, bapak ibu semua, kita sudah melakukan istiqomah seperti ini. Kalau kemudian kita biarkan anak cucu kita di rumah tidur sampai subuhnya hilang, maka kita ini termasuk berdosa. Sekali lagi, kita sudah berpagi-pagi menuju masjid begini, kemudian ketika kita berangkat ke masjid, istri tidak kita bangunkan, anak-anak tidak kita bangunkan. Pastikan kalau kita berangkat ke masjid itu sudah bangun. Makanya tadi saya sebelum berangkat ke Masjid Raudhatul Muttaqin nih, keluarga tak bangunkan semua. Wis tangi. Sebentar lagi mau tarhim, bangun. Tak suruh bangun dulu. Kenapa? Jagani manakala Allah menakdirkan saya masuk neraka, naudzubillah, anak masuk
Allah menakdirkan saya masuk surga, anak turun masuk neraka, jagani supaya anak itu tidak protes. Karena ada orang yang sudah di depan pintu surga tidak jadi masuk surga karena anaknya ada di dalam neraka. Setelah mendapatkan protes seperti itu, apa yang terjadi? Maka kemudian tidak jadi masuk surga, nyusul anaknya masuk neraka. Pun pula ada orang tua masuk neraka, anaknya masuk surga. Anak yang disuruh masuk surga tidak mau masuk, wes tidak melebu. Tapi si anak ini tidak mau masuk. Moh Gusti, kula mboten purun mlebet swarga Gusti. Apa kon gak gelem mlebu swarga? Lah wong bapakku ku wong tuwa kula tesih teng neraka hebat. Padahal bapak ibu bimbing kula kados ngeten niki sampai lali salat, lali ibadah krana golek rezeki sing halal. Krana golek rezeki sing halal sampai mboten sempat ibadah. Krana mboten sempat ibadah, bapak kula mlebu neraka. Kula mboten purun Gusti. Akhirnya apa sing kok jaluk? Kula nggih kepengin bapak kula nggih mlebet swarga. Nikilah yang disebut dengan bahwa anak solih itu kelak akan mampu dan diberi wewenang untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Sekali lagi, anak cucu yang solih itu akan dapat memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang tua kakek neneknya yang masuk neraka. Makanya ini baik Muhammadiyah maupun NU tidak berselisih tentang hadis ini. In qata'a amal bani Adam, putuslah amal anak Adam illa bi salasin, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara? Salah satunya dari 3 perkara, awaladin sholihin yad'ullah, anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Baik Muhammadiyah maupun NU tidak berselisih tentang hadis ini. Artinya mendoakan orang tua itu tidak diselisihi. Nah, inilah yang kemudian yang dapat kita apa? Kita tambah fudulul amal kita dengan harapan supaya apa? Bahwa kita tidak tahu kan kapan kita akan meninggal ini, maka paling tidak ibarat kita akan menyeberangi samudera yang sangat luas. Karena Luqmanul Hakim itu menyampaikan bahwa hidup di dunia ini seperti mengarungi samudera yang sangat luas, menyeberangi samudera yang sangat luas. Luqmanul Hakim mengatakan telah banyak orang yang tenggelam dalam lautan kehidupan ini karena samudera ini sangat luas dan dalam. Maka Luqmanul Hakim berpesan, jadikanlah iman itu sebagai kapalnya, iman sebagai kapalnya. Nah, dalam rangka merawat iman, kapal ini jangan sampai bocor. Sekali lagi, kapal ini jangan sampai bocor. Tambalan kapal yang paling kuat apa? Jaga sholat. Sholat kita jaga, berarti kita menjaga iman kita. Kalau sholat kita ini sudah lubang-lubang, maka iman kita ini semakin rapuh. Sekali lagi, sholat ini kita jaga, menjaga sholat ini dalam rangka menjaga kekokohan iman. Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah sholat. Pertama yang akan Allah perhitungkan pada hari kiamat itu sholat. Idza sholuhat, jika sholatnya baik, sholuha sairu amali, maka akan baik amal yang lain. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, fasada sairu amali, maka akan rusak amal yang lain. Nah, inilah yang kemudian kita jaga. Jaganya apa? Sholat 5 waktu. Tapi sholat 5 waktu ini kadang-kadang belum mampu mengokohkan. Maka supaya sholat ini kokoh, dikokohkan dengan apa? Sholat jamaah. Kenapa Rasulullah sangat memerintahkan dan menganjurkan sholat jamaah? Karena janji Rasulullah, sholat jamaah itu akan mampu menyempurnakan sholat kita. Kenapa mampu menyempurnakan sholat kita?
Karena ketika sholat Allahu Akbar kan tidak tahu. Kadang-kadang Allahu Akbar ingat Allah ketika takbir dan salam saja. Begitu selesai takbir, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mungkin ibu-ibu masih kepikiran, iki engko aku blonjo apa ya? Wingi blonjo ngene. Iki kira-kira anakku bojoku sing cocok dina iki engko kira-kira menune apa ya? Sampai bingung aku. Mikir ngoten mboten, Bu? Wingi anakku gak gelem mangan apa salahe ya? Tak kekno ngene kok gak gelem, apa senengane anakku? Mungkin Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Ibu-ibu mikir masak apa, blonjo apa. Bapak-bapak, iki engko aku iki sampai jam sakmene iki engko aku padahal iki beras nang nggone iki wis entek, aku iki tuku nang ndi? Apa maneh beras saiki tambah larang. Artinya apa? Tidak tertutup kemungkinan ketika kita sholat pikiran kita kemana-mana. Lah untuk menutup pikiran-pikiran yang tidak fokus pada sholat akan ditutup dengan jamaah yang lain. Saling menutup kekurangan berarti sholat jamaah itu adalah saling menambal bolong-bolongnya konsentrasi ketika sholat. Bolong-bolongnya konsentrasi ketika sholat itulah yang kemudian disempurnakan dengan sholat jamaah. Sholat jamaah itu mungkin juga masih bocor, menyempurnakan dengan sholat sunnah. Nah, di antara sholat sunnah yang untuk nambal bolongnya sholat itu adalah di antara ini. Setiap selesai wudhu, sekali lagi, setiap selesai wudhu disunahkan kita sholat 2 rakaat sholat sunnah wudhu. Lek buatan apal surah wis jenengan maca rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, rakaat nomor kalih kul huwallahu ahad. Bacaan sapu jagat tinggal nambah 10 menit. Bacaan sapu jagat dalam sholat apapun itu al-kafirun kali al-ikhlas. Lek mboten apal surah liyane paling mboten al-kafirun kali surah keranten surah al-kafirun niku ganjarane sami kali seprapate Al-Qur'an. Al-ikhlas ganjarane sami kali setelone Al-Qur'an. Lek mboten apal surah macem-macem wis al-kafirun rakaat pertama, al-ikhlas rakaat nomor kalih. Niate kados ngoten kala wau. Lah wonten riwayat lintu an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, diceritakan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, kala dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin, tidak ada satupun dari seseorang yatawaddo yang berwudu fayuhsinul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, wa yusalli raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, yuqabbilu biqalbihi wa wajhihi, dia menghadapkan diri dengan sholat itu kepada Allah di dalam hatinya, wa wajhihi, dan antara menghadap dengan wajahnya itu hanya mencari ridha Allah, maka apa janji Rasulullah? Illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib buat dirinya surga. Jadi bukan hanya ini penegasan dari Rasulullah. Setelah Rasulullah memperhatikan jawabannya Bilal tadi, maka dalam riwayat yang lain menyampaikan kepada sahabat yang lain, sekali lagi menyampaikan kepada sahabat yang lain, bahwa jika tidak ada satupun di antara kalian yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian setelah sempurna wudunya sholat 2 rakaat dengan semata-mata mengharap ridha Allah, kecuali wajib bagi dirinya surga. Berarti habis wudu masih
basah anggota tubuhnya dengan wudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka ini sama dengan mengkaplingkan diri kita atau mendaftarkan diri kita atau meregistrasikan diri kita ke masuk surga. Di dalam riwayat lain, man tawaddoa, kalau yang tadi riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Huzaimah menyatakan sahih hadis ini. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud, man tawaddoa, dan barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan menyempurnakan wudunya, maksudnya fa ahsanal wudu itu sempurna rukun-rukunnya, sempurna ketika membasuh anggota wudu. Membasuh dan mengusap anggota wudu itu sempurna. Itu namanya fa ahsanal wudu. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yashu fihima, dan tidak lupa di dalam melakukan sholat 2 rakaat itu, berarti dia betul-betul tawajuh kepada Allah. Dari takbir sampai salam betul-betul dia memperhatikan gerakan dan bacaan sholat itu. Ghufira lahu, maka diampuni bagi orang yang wudu menyempurnakan wudunya dan sholat 2 rakaat itu, ma taqaddama, dosa-dosa yang telah terlanjur ia lakukan. Nah, inilah yang kemudian diperkuat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man tawaddoa, dan barang siapa yang berwudu nahwa wudu'i, sama dengan wuduku, kata Rasulullah. Man tawaddoa, siapa yang berwudu nahwa wudu'i hadza, sama dengan wuduku ini, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, lam yuhadditsu, dan dia tidak ngomong, fihima, di dalam 2 rakaat itu. Jadi begitu wudu jangan ngomong-ngomong dulu ya, jangan omong-omong dulu. Begitu wudu selesai baca doa, tetap ini dijaga, kemudian sholat 2 rakaat, ghufira lahu, maka diampunilah bagi orang yang demikian itu, ma taqaddama, apa yang terdahulu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Dan diperkuat lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yuhsinur ini, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma qama, kemudian dia mendirikan atau kemudian di sholat, fa shalla raka'ataini, sholat 2 rakaat, au arba'an, bahkan atau 4 rakaat, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, ya syukku sahlun, yang menjaga betul dari ini semua, yuhsinu ruku', menyempurnakan rukuknya, wal khusyuk, dan khusyuk, tsumma istaghfarallahu, maka kemudian Allah akan mengampuninya, ghufira lahu, diampunilah dia. Ini artinya bahwa seluruh apa yang kita lakukan, dan ini yang menjadi penguat bahwa ketika kita wudu, jatuhlah wudu, jatuhlah dosa-dosa kita. Misalkan kita membasuh muka, jatuhlah dosa-dosa yang ada di muka bersamaan dengan tetesan air yang kita basuh ke muka. Ketika kita membasuh tangan, jatuhlah dosa-dosa tangan bersama dengan jatuhnya air. Ketika kita mengusap kepala, jatuhlah dosa-dosa yang ada di kepala. Ketika mengusap ke telinga, jatuhlah dosa-dosa yang ada di telinga. Ketika membasuh kaki, jatuhlah dosa-dosa yang ada di kaki. Disempurnakan dengan doa tadi, karena doa tadi akan membuka pintu surga. Sekali lagi, doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terbukalah pintu surga, silahkan masuk pintu surga dari manapun. Dilanjutkan dengan apa tadi? Dengan sholat sunnah wudu 2 rakaat, maka wajib baginya surga. Bahkan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah, sandalnya Bilal itu sudah berada di depan pintu surga, dan itu ditanya, apa amalanmu? Maka Bilal menjawab, amalanku adalah tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat ketika dia berwudu, baik siang maupun malam, baik malam maupun siang. Dan inilah yang kemudian menjadi penyerta atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan. Demikian liputan Suling Berkah. Sholat subuh berjamaah keliling memberikan keberkahan buat umat di Masjid Raudhatul Muttaqin Wedoro Kelura. Bagi Anda yang baru bergabung, sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa share bila ini bermanfaat, like, serta subscribe guna melanjutkan tali silaturahim kita melalui channel ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.